Tidak ada sedikit pun sisi kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Lu ngomongin hukum tapi muatan politisnya tinggi banget. Lu ngapain lu menggiring-giring masyarakat bilang Jokowi itu nggak ada negarawan. Ini kalau nggak dipersiapkan gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Kalau memang benar punya ijazah, tunjukkan saja, maka masalah ijazah palsu bakal selesai. Begitu kata orang-orang Roy Suryo. Ternyata itu tidak menjadi kenyataan. Ketika Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus menunjukkan ijazah asli, Roy Suryo tetap ngotot bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya adalah ijazah palsu. Berikut ini kita simak pendapat para netizen yang mengomentari tentang sikap Roy Suryo yang tidak konsisten itu. Ijazah Pak Jokowi akhirnya ditunjukkan kepada Roy Suryo CS. Sebelum ijazah Pak Jokowi ini ditunjukkan kepada mereka selalu mengatakan, tunjukkan aja kalau punya ijazah asli, maka perkaranya akan selesai dan mereka akan minta maaf. Tapi setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan langsung kepada mereka, ini yang terjadi. Watermark iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Urusan kita adalah mendesak agar pemalsu ijazah dihukum. Itu tadi tanggapan mereka setelah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Jadi yang mereka cari ini bukan kebenaran tapi kesalahan. Dan mereka ini kan mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama. Padahal agama Islam, Nabi sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Bukan cuma agama Islam, agama yang lain pun sama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Dan kalau memang Roy Suryo CS ini mencari kebenaran, pernyataan dari UGM yang menyatakan Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM dan ijazah Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM, itu sudah cukup. Tapi yang mereka carikan kesalahan. Oh iya, nggak punya berarti. Oh, iya, pemirsa ya, Mas Sato yang nonton Mas Sato TV, perlu diketahui ya, Roy Suryo tidak mempunyai ijazah pembanding dari teman-temannya Pak Jokowi. Tidak bakal akan dikasih. Karena semuanya teman-teman Pak Jokowi itu kompak semua. Ya. Ini mereka juga merasa terhina oleh teroris ini untuk masalah ijazah. Perlu diketahui teman-teman itu. Jangan lagi dibodoh-bodohi oleh narasi-narasi kebencian dan kebusukan oleh yang namanya teroris ini. Jelas itu. Gitu ya, Jan? Iya. Artinya kan dengan adanya tanggapan dari alumni kemarin mengenai Pak Jokowi bahwa ataupun seperti tadi di awal dikatakan mengenai bahwa Pak Jokowi alumni kebanggaan dari UGM dan itu mengkonfirmasi juga bahwa itu kemarin tuh masih kita ada tuh di situ juga. Mas Wahai Iskandar ada juga tuh. Oke. Ada semua di situ. Satu angkatan Pak Jokowi ya. Ada. Wah, ini Roy Suryo harus banyak explore nih. Dia kudet nih. Ya, dia kudet. Apalagi dia katakan itu bahwasanya ini ada rekayasa. Karena Disnatas itu 15 Agustus. Satu rangkaian peristiwa. Dia nggak paham sebenarnya. Dia harusnya paham. Setiap kegiatan Disnatalis itu selalu ada rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan. Entah itu kegiatan bersifat akademis, ada rangkaian-rangkaian kegiatan bersifat olahraga, ada rangkaian bersifat kebudayaan, dan sebagainya. Jadi gongnya itu dikatakanlah tanggal 17 Oktober itu artinya mengkonfirmasi bahwasanya itu adalah Disnatalis fakultas. Ya, bukan jurusan. Dan kemudian semua tokoh ada di sana. Bu Rektor ada di sana. Menteri Kehutanan ada di sana. Hadir juga untuk memberikan speech di sana. Kan ini sudah selesai lah, Roy. Nggak usah lagi kau berandai-andai membuat narasi-narasi yang tidak punya argumen yang kuat untuk itu. Terima aja itu kebenaran itu apa adanya. Nggak ada salahnya. Setiap saintis itu tidak absolut bahwa dia itu benar. Rata-rata juga pasti banyak kesalahan. Ada errornya lah gitu. Coba yang namanya Thomas Alva Edison. Dia seorang saintis, seorang peneliti. Peneliti yang ke-1000 baru dia mendapat namanya Bolham. Ada pernyataan yang agak konyol sekaligus terbalik logikanya dari hasil gelar perkara khusus ijazah palsu Jokowi ini kemarin ya. Ada yang menyatakan ijazah Jokowi ditunjukkan tapi tidak boleh diraba. Lalu ijazah teman-teman seangkatannya itu masih tersegel-lapi, tidak boleh dilepas ataupun tidak boleh diperbandingkan. Katanya bagaimana memperbandingkan otentik atau tidak kalau ijazah yang pembandingnya tidak dikeluarkan. Nah ini pertanyaannya juga aneh. Kalian ini sudah menuduh 99% palsu. Tapi selama ini tidak pernah megang yang asli ataupun ijazah pembanding yang teman satu angkatan.
Yang katanya nggak ada embos lah yang terakhir kemarin. Nah bagaimana ada embos kalau kalian megangnya itu fotokopi atau hasil scanan? Embos itu kan biasanya diraba di ijazah aslinya. Kalau sudah di-scan di fotokopi, gimana bisa embos bisa ikut masuk? Kan logikanya terbalik. Kabar baru soal ijazah Bapak Jokowi ini sudah mulai babak baru. Ijazah Bapak Jokowi sudah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang menuduh palsu. Tapi kan ya faktanya, mereka dulu bilang bahwa tunjukkan saja ijazahnya selesai urusan. Faktanya setelah ditunjukkan toh belum juga selesai. Mereka tidak pernah akan percaya soal asli atau tidaknya sebuah ijazah itu. Mereka selalu berdalih bahwa ini itu dan lain sebagainya. Saya sebagai orang desa ya, itu sering menggunakan analogi atau logika-logika yang paling sederhana, yang mudah untuk dipahami. Taruhlah kita itu mempersoalkan keaslian sebuah BPKB kendaraan bermotor ya, entah itu mobil atau motor ya. Siapa yang berhak mengatakan bahwa sebuah BPKB itu asli atau tidak? Ya, mereka yang berkewenangan untuk menerbitkan sebuah BPKB itu siapa? Ya Samsat. Apakah kita tanya kepada yang punya BPKB bumi itu asli atau palsu? Ya jelas nggak mungkin. Nah, kita tentunya akan tanyakan kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan BPKB, yaitu Samsat. Apabila Samsat sudah menyatakan bahwa BPKB itu asli, ya selesai. Mau diperdebatkan apa lagi? Soal sampulnya yang nggak sama dengan yang lain, soal tulisannya, soal gambarnya dan lain sebagainya itu berbeda dengan yang lain, ya itu tidak akan menjadi soal. Begitu Samsat mengatakan bahwa BPKB itu asli, ya asli. Begitu juga ijazah. Ijazah itu yang berkompeten mengeluarkan ijazah sarjana Bapak Jokowi itu ya UGM. Begitu UGM itu sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli, ya selesai. Soal fotonya, soal kertasnya, soal yang lain sebagainya, ya tidak menjadi soal. Yang berkompeten yang mengeluarkan saja sudah mengatakan bahwa itu asli kok. Tapi kalau sudah didasari rasa yang iri, dengki, benci dan sebagainya, awong yo kencono katon wingko. Tahu nggak artinya kencono? Kencono itu loh akan terlihat seperti wingko penggorengan kalau dilihat oleh orang yang membenci. Itu kira-kira ya. Terima kasih. Matur nuwun. Sebagian rakyat Indonesia itu sudah memprediksi kalau Roy Suryo itu bakal tidak percaya. Dia akan ingkar apa yang dia katakan bahwa setelah ditunjukkan bakal selesai. Dia akan terus mencari kesalahan daripada Pak Jokowi, karena memang tujuan utamanya itu bukan masalah asli atau palsu, tapi ada tujuan panjang, yaitu agar Mas Gibran ya itu tidak bisa maju di Pilpres di tahun-tahun berikutnya. Memang ada partai-partai tertentu yang memang menyiapkan anak emasnya untuk maju di Pilpres berikutnya. Nah, untuk maju di Pilpres berikutnya, mau tidak mau mereka harus berpasangan dengan Pak Prabowo, karena di tahun-tahun berikutnya, ya tahun 2026 itu Pak Prabowo kemungkinan besar masih jago presiden, ya masih nyapres. Nah, pasangannya ini menjadi rebutan. Nah, selama ini kan pasangannya Mas Gibran, dan Mas Gibran ini harus dijatuhkan. Nah, caranya dengan menggulirkan isu ijazah palsu Pak Jokowi, juga menyerang dengan isu-isu lain yang sampai sekarang itu tidak terbukti. Mereka lupa, semakin Pak Jokowi itu diserang, Pak Jokowi semakin moncer. Pak Jokowi moncer, Mas Gibran semakin moncer juga, dan berpeluang untuk mendampingi Pak Prabowo di tahun 2026, karena ini posisinya sangat strategis. Kalau Mas Gibran itu nanti mendampingi Pak Prabowo di tahun 2026, kemungkinan besar Mas Gibran akan nyapres setelah 5 tahun dari 2026, dan ini tentu akan mematikan kesempatan putra dari partai tertentu. Nah, setelah gelar perkara khusus tentunya nanti akan dilanjutkan ke pengadilan. Nah, semoga sebelum ke pengadilan Roy Suryo CS ini segera dikukut, dimasukkan ke Hotel Prodeo supaya tidak keluar-keluar. Dan nanti pasti banyak orang ya akan memprediksi Roy Suryo CS tidak akan percaya kepada putusan hakim apabila hakim memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, di sini memang Roy Suryo berjuang keras ya agar dirinya juga terbebas dari kasus hukum, dan juga mungkin ya ada pesanan dari orang besar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih.